kami boleh menjadi berkat. Dan pernikahan kami serahkan kepada Tuhan. Biar setiap hari pernikahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika sebentar kami akan mendengarkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara atas setiap kami dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara atas setiap kami satu demi satu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, yang percaya berkata amin. Iya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur, kami bersyukur waktunya boleh bersama dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya sempat mikir waktu pulang dari Jakarta, layanan dari sana, apa bisa kami ke sini? Pak Andi sampai bilang, Pak bisa enggak waktunya? Maksudnya dalam kondisi saya kemarin bilang Pak Andi bahwa kondisi kami waktu itu kurang fit karena full ya, dari kami mengisi hamba-hamba Tuhan Pati, kemudian hamba-hamba Tuhan Sragen, full terus ke Jakarta, pulang terus kemudian ke sini. Tapi saya bahagia karena melihat Bapak Ibu semangat untuk Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Iya, saudara, tadi Bu Elis bilang kita baru merayakan Paskah Jumat kemarin, betul ya? Ya, Paskah itu penebusan Yesus buat hidup kita. Bukan hanya Natal, banyak orang merayakan Natal luar biasa, tapi Paskah itu juga luar biasa. Ya, kita hari ini belajar tentang pernikahan yang telah ditebus. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar apa sih tentang pernikahan yang telah ditebus itu. Kalau kita melihat arti tentang Paskah, saudara, di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu lihat di Keluaran 2:12, sedikit saja ya, dikatakan bahwa di situ ada orang Israel disuruh menyembelih anak domba tanpa cacat. Ingat ya, dalam perjanjian lama. Dan kemudian darah anak domba dioleskan di ambang pintu, dan malaikat Tuhan melewati Pesah itu melewati, dan saat itulah anak sulung tidak mati. Yang tidak mengoleskan darah anak domba mati. Itu artinya Paskah menurut perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus itulah anak domba Paskah yang disembelih bagi kita. Pengorbanannya, penebusannya bagi kita tidak bisa dinilai sembarangan. Kenapa? Dia mempersembahkan dengan darah yang mahal. Yohanes 1 ayat 29 berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau saudara dan saya ada di tempat ini, karena Yesus yang menebus kita. Amin. Bukan hanya Yesus menebus dosa saudara, tapi Yesus menebus pernikahan saudara. Yesus menebus pelayanan saudara. Yesus menebus, apalagi saudara, pekerjaan saudara. Yesus menebus keluarga saudara. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Hari ini kita mau belajar lebih dalam. Apa sih artinya penebusan Kristus bagi pernikahan kita? Supaya kita semua lebih mengerti. Ya, sekarang katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus sudah menebus pernikahan kita. Sudah menebus pernikahan kita. Jangan bertengkar lagi. Jangan bertengkar lagi. Jangan ayel-ayelan lagi. Jangan ayel-ayelan lagi. Kalau saya mantuk toh saudara, bingung saya. Coba ngomong kanan kiri. Jangan ayel-ayelan lagi. Jangan ayel-ayelan lagi. Jangan bertengkar lagi. Amin saudara. Amin. Janji ya. Mulai sekarang pulang tidak boleh bertengkar terus saudara. Yang rugi kita. Dia sudah tebus saudara 2000 tahun yang lalu. Masa saudara kita lakukan itu lagi bagi Tuhan? Ya, kita akan lihat di dalam firman Tuhan Efesus 1 ayat 7. Kita masuk dalam firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita sama-sama baca aja ya. Efesus 1:7, saudara bisa buka. Ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini saudara ayatnya. Jadi kalau saya merenungkan di Paskah, saudara ada yang sudah lihat apa film terakhirnya Yesus, The Last Supper? Sudah? Saya kalau melihat itu nangis saudara. Kenapa? Karena Yesus korbankan dirinya untuk kita. Dan bagi kita pernikahan saudara sudah ditebus oleh Dia. Saudara, apa yang kita pelajari? Yang pertama, penebusan adalah harga mahal yang dibayar Yesus. Kata penebusan itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu apolitrosis. Ulangi bersama saya, apolitrosis. Artinya, itu kita ditebus dari perbudakan, saudara. Ulangi bersama saya, perbudakan. Hidup kita yang lama itu diperbudak oleh dosa, oleh kedagingan, tapi kita sudah ditebus oleh darahnya. Sekarang ya apa yang kita lakukan? Darah Yesus adalah harga tebusannya. Kita bukan lagi milik dosa, tetapi milik Allah. Katakan bersama saya, bukan milik dosa lagi. Bukan milik dosa lagi. Tapi milik Allah. Tapi milik Allah. Tapi seringkali kita menganggap pernikahan kita ini pokoknya jalan saja. Kita menganggap pernikahanku belum ditebus oleh Allah. Padahal ketika Dia menebus kita, bukan hanya dosa kita, tapi pernikahan kita. Tetapi banyak di sekeliling kita pernikahan-pernikahan yang harusnya sudah ditebus oleh Allah. Maaf Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita sepertinya menyalibkan Yesus kembali di dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan pernikahan kita itu milik Tuhan, kita menyerahkan pernikahan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang bermasalah. Harusnya keluarga ini milik Tuhan. Kita boleh menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, Bapak Ibu. Tapi dosa masuk di dalam pernikahan kita. Beberapa waktu ini kami sedang melayani satu pasang suami istri, Bapak Ibu. Kebetulan suami istri ini, ibunya ini seorang dokter, suaminya seorang karyawan PNS, Bapak Ibu. Kami kaget, kami tidak melihat keluarga ini tuh keluarga yang bermasalah. Bapaknya itu diam, orangnya santun sekali Bapak Ibu. Tiba-tiba suatu malam saya di WA sama ibunya, Ibu Yunika bisa nggak saya telepon gitu. Akhirnya saya, sebelum ibu ini telepon, saya telepon lebih dahulu. Saya tanya, ada apa Bu, perlu apa bisa saya bantu gitu. Ternyata ibu ini cerita, ternyata Bapak Ibu, suami istri itu menikah sudah cukup lama. Kebetulan anaknya juga salah satu mahasiswa kedokteran. Jadi mamanya dokter, biasanya anaknya juga dokter gitu ya. Orang tuanya dokter, anaknya ikut dokter Bapak Ibu. Saya lihat keluarga ini bukan keluarga yang berkekurangan, bukan keluarga yang punya masalah Bapak Ibu. Ternyata iblis rusak keluarga ini dengan apa Bapak Ibu? Suaminya, dia cerita kalau suaminya itu berselingkuh. Jadi punya selingkuhan gitu Bapak Ibu. Karena tidak ngaku sama istrinya, tapi istrinya tuh mencari kok ada sesuatu yang aneh. Yang harusnya keluarga ini harusnya bahagia, punya anak yang sudah dewasa, yang sudah ya istilahnya bisa dibanggakan lah. Tapi hal ini terjadi, iblis rusak keluarga mereka. Terus saya ngomong waktu itu kami sedang pelayanan di Jogja Bapak Ibu, saya bilang, Ibu nanti saya pulang dari Jogja, Ibu bisa ketemu kami gitu. Akhirnya mereka hari Minggu malam janjian sama kami karena siang kami baru pulang dari Jogja. Malam suami istri datang ke rumah kami dan cerita. Ternyata Bapak Ibu, apa yang saya lihat, yang saya kira keluarga ini baik, keluarga ini tidak ada masalah, ternyata terjadi sesuatu. Istrinya cerita, suaminya punya selingkuhan, itu tidak cuma satu, dua. Jadi selingkuh dengan dua wanita. Dia bilang, saya sempat bertanya, loh Pak, memangnya selingkuhan Bapak tidak punya suami? Ternyata dia bilang, enggak Bu, itu jadi anak-anak magang di kantornya.
Jadi usianya seusia anaknya, dan itu dilakukan Bapak Ibu. Ketika mereka konseling, kami doakan mereka melepas. Bapak ini sempat melepaskan, ya kita tunggu dalam doa. Tapi tiba-tiba sepulang dari tempat kami, besoknya istrinya cerita kepada kami. Dan istrinya waktu itu sempat cerita, Pak, suami saya kok pengennya itu bunuh diri. Dia merasa hidupnya sudah tidak berguna. Dia tidak menyenangkan anaknya, tidak menyenangkan istrinya. Tapi dia mau lepas gitu. Akhirnya besok paginya istrinya telepon kepada kami. Dia bilang, Bu Yunika, saya mau cerita. Tadi malam setelah pulang dari rumah Ibu Yunika, suami saya itu katanya kepalanya berisik. Tidak tahu ya kepala berisik itu seperti apa. Tiba-tiba berisik. Saya kaget Bu, pagi-pagi ada minum apa untuk tensi itu amlodipin 10 katanya. Saya kaget, minum 10 Ibu. Kenapa? Katanya biar tensinya ke 0. Jadi karena dia seperti ketakutan, dia putus asa, dia merasa nanti kalau saya tidak menyenangkan istrinya, dia akan ditinggal oleh pasangannya dan anaknya gitu. Itu jadinya kebingungan. Dan akhirnya istrinya bilang, bapaknya ini mau cari hijau-hijau katanya. Jadi di daerah Ungaran itu ada hutan kecil gitu, suaminya datang ke hutan. Akhirnya yang didapati apa Bapak Ibu? Di situ ada batu. Dan istrinya ngomong, mungkin ya Bu, saya pikir mesti bapak ini kepalanya dibentur-benturkan batu, dan akhirnya bapak ini pingsan. Ditemukan sama orang ngarit, dia bilang, tahu orang ngarit ya Bapak Ibu, orang cari rumput gitu. Dan akhirnya dibawa pulang. Ternyata keinginan bunuh diri itu besar sekali dalam hidup bapak ini. Yang seharusnya pernikahannya dijaga dengan baik, suami istri ini harusnya mengasihi. Karena dosa membuat dia putus asa. Ini terjadi Bapak Ibu. Perselingkuhan itu seperti tembok yang hancur. Perselingkuhan apapun juga, dosa apapun juga, itu membuat pertahanan kita ini tidak ada. Runtuh. Bapak Ibu yang mungkin buat kita, wah itu cerita itu kan orang lain Pak. Bisa-bisa terjadi loh di dalam kehidupan kita, bukan berselingkuh secara fisik, tapi pikiran kita berselingkuh. Kita sudah mikir tentang sesuatu hal yang di luar istri kita, saudara. Sebelum berangkat, kami kaget ada seorang teman kami, padahal dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia minum Panadol 50 biji. 50 biji masuk rumah sakit Bapak Ibu pasti. Diambil di dalamnya. Orang yang dalam masalah seperti itu, kalau tidak dilepaskan, itu terus iblis akan berusaha tarik untuk mati. Ingat Yudas, dosa mengakibatkan seperti itu saudara. Jadi oleh sebab itu hari ini, kalau saudara hadir di tempat ini bersama pasangan saudara, itu anugerah besar. Kalau kita masih mengisinya dengan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, kita masih sering bertengkar. Ada maaf saudara, ketika mereka bertengkar, minggat. Dan yang terjadi apa? Minggat ketemu wewe gombel. Tahu wewe gombel ya? Satunya kuntilanak. Tidak tahu ya saudara ya? Nggak usah tahu lah situ ya. Kemudian yang terjadi, rumah tangga yang harusnya baik, gara-gara masalah nggak diselesaikan, minggat, hancur berantakan saudara. Harusnya kita bersyukur pernikahan kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang maha tinggi. Kalau kita tidak mempertanggungjawabkannya, ya iblis akan ambil saudara. Ingat, ada hanya dua, engkau milik dosa atau engkau milik Allah, itu aja penting. Hari ini apa yang mau kita serahkan pada Tuhan? Tuhan, kalau kau sudah menebus pernikahanku, hari ini dalam nama Yesus, aku mau serahkan pernikahanku. Aku bersama pasanganku, aku serahkan pernikahan kami kepada Tuhan. Kalau ada salah paham, selesaikan dengan baik. Jangan bertengkar, jangan masalah kecil jadi besar.
masalah besar meledak, jangan saudara rugi. Ini kejadian lagi sama saya, sama istri saya, saudara. Jadi ini saya ceritakan ya, saya kan pernah cerita sama saudara tentang soto. Nah, kejadian kemarin ke Solo, kami pas pelayanan di Sragen, di Solo saudara, yang belum dengar ya, dengar hari ini berarti ya. Kalau di Semarang bergedel, di Solo tahu Pak Fer. Jadi gini Bapak Ibu, saya ini kan istri saya selalu berkata, dulu ini istri saya ini, mengapa saya ambil menjadi istri, saya selalu berkata, karena saya ini seneng kalau istri ini nurut sama saya. Dia kalau hidupnya ini, kalau saya atur gampang, ya toh, kalau saya nasihati mudah. Tapi begitu rumah tangga kami Bapak Ibu, yang terjadi istri saya bukan saya atur, tapi ngatur hidup saya. Bukan saya suka nasihati, tapi nasihat ajaib dalam hidup saya. Sehingga saya merasa, aduh ini aku salah ini. Cari istri kok modelnya kok malah tidak bisa diatur, tidak bisa dinasihati, kok malah kebalikannya. Nah, salah satu yang menjadi masalah dalam hidup kami waktu itu. Padahal saudara, saya ini tahu kalau saya tampil di depan saudara rapi, sebetulnya karena istri saya yang mengatur dengan baik. Kadang-kadang suami itu kalau diatur dengan baik, kita ini punya harga diri, punya pride gitu ya. Kadang-kadang kita malah marah. Loh, kamu tuh kok ngatur-ngatur, padahal maksudnya istri saya baik. Tapi kadang-kadang kita sebagai suami, kita merasa suka mengatur. Ya toh, saya pernah cerita tentang masalah kumis, masalah sandal, banyak lah saudara ya. Yang belum dengar ya kapan-kapan dengar lah. Maksud saya ceritain terus ya saudara ya. Nah, waktu itu kemarin di Solo, kejadian yang sama. Saya selalu berkata buat istri saya, ini kalau saya lihat istri saya, dia itu selalu berkata kepada saya, jangan netes-netes. Tidak mudah ya saudara ya. Lagu kebangsaan. Saya ini kan kalau pulang dari gereja, kadang kalau tidak pakai jas kan pakai batik, ya. Makan soto di Semarang itu paling enak makan soto. Dan ketika kami makan soto itu pulang saudara, biasanya dia selalu berkata jangan netes-netes. Maksudnya dia supaya apa? Pakaiannya supaya tidak netes-netes. Nah, saya selalu ingat dia. Begitu saya lihat dia, saya ingat netes-netes. Sehingga yang saya lakukan, saya akan tarik perut saya akan julurkan kepala saya, baru saya makan supaya tidak netes saya Pak Indro. Karena saya tahu, maaf saya kan agak gemuk Bapak Ibu. Kalau lagi gemuk, saya tarik, maka netes ini bisa lebih. Saya tarik dulu, saya akan ajukan kepala saya, baru saya makan. Betul ya? Sehingga tidak netes. Nah, begitu saya sampai di rumah makan itu, saya lihat istri saya sedang ingat-ingat netes. Sehingga saya memposisikan diri apa? Saya tarik apa? Perut saya akan julurkan kepala saya. Karena kalau udah seperti itu, dia mau pasangin celemek buat saya, Bapak Ibu bayangkan. Nah, ini kan istri kebangetan, tidak pikir ya saudara ya. Mosok celemek mau dipasangin ke saya katanya. Nah, kemudian saat itu ketika saya makan, dia lagi makan. Saya juga sudah waspada loh Bapak Ibu. Dia ambil bergedel. Tahu. Kemarin saya bergedel di Semarang. Kemarin ambil tahu Bapak Ibu. Kemudian begitu ambil tahu, gimana? Saya tuh sudah waspada Bapak Ibu. Saya tahu karena nanti kalau yang netes saya malu sama suami saya. Makanya saya sudah hati-hati, saya ngambil tahu. Tahu itu saya pegang. Dan saya masukkan loh. Saya pegang tiba-tiba bisa lompat loh Bapak. Saya kaget. Nah, ini loh, istri ini gini loh. Masa tahu bisa melompat sendiri? Saya kaget, minta ampun Bapak Ibu. Saya ngomong, kaget tuh suami saya tuh dengan wajah senyum-senyum lihat saya lagi. Saya tahu saya salah. Sebelum saya ngomong kata-kata sama suami saya, ternyata saya lebih kata-kata. Baju saya ini semua penuh noda soto Bapak Ibu. Terus teman saya ngomong, Pak Handoyo yang dari Solo ngomong, cepet itu kasih air, nanti biar hilang gitu. Tapi saya malu sama suami saya waktu itu. Bapak Ibu, apa ini saya sempat dalam hati ini, apa ini karena saya terlalu cerewet ya sama suami saya. Kalau suami saya nggak tahu itu kan lagu kebangsaan itu loh.
tanpa apa langsung ngomong sama saya, hati-hati loh ya, hati-hati loh ya. Ternyata itu saya sendiri lakukan Bapak Ibu. Dan itu membuat saya sampai saya gini Bapak Ibu. Akhirnya suami saya tapi baik hati loh. Lihat wajahnya baik hati dan tidak sombong. Nah bayangkan Bapak Ibu, kalau saya melihat dia, saya marah, tambah rame enggak? Saya tahu. Suami saya lihat aja. Dia diam, tapi saya merasa salah Bapak Ibu. Aduh, aku terlalu cerewet sama suamiku, tapi ternyata aku ngalami ini gitu loh. Tapi saya ngomong sorry tadi itu tahunya saya tak pegang, saya lompat gitu. Lah lompat lagi. Lompat. Kayak bergedalnya kemarin itu, bergedalnya kurang ajar ini katanya dia. Dan bergedalnya kurang ajari ya Pak Ferry. Bapak Ibu, ini masalah gini bisa jadi besar enggak? Tergantung saudara mau buat masalah itu kecil atau besar dari kita. Betul enggak? Kalau saya mau buat besar bisa. Kamu bolak-balik ngomong kata-kata sekarang kamu ambiar kayak bilang gitu. Bisa terjadi enggak? Rame saudara pasti. Dan Tuhan enggak senang. Betul enggak? Kalau Tuhan enggak senang, yang senang siapa? Yang tertawa siapa? Saya enggak bilang saudara yang tertawa loh ya. Saudara, kalau kita itu menyenangkan Tuhan, Tuhan senang. Tapi kalau seperti itu, yang tertawa bukan Tuhan, saudara. Iblis akan ngeplok-ngeploi. Saudara, jangan masalah besar jadi tambah besar. Tapi besar harus kecil. Kecil hilang. Itu keputusan kita. Ulang bersama saya, keputusan kita. Sekarang pasangannya dijawil. Itu keputusan kita. Dibuat sangkote ini Sofi. Amin ya. Mulai sekali lagi pulang dari tempat ini, kita harus memutuskan. Kalau saudara punya masalah, ingat pernikahan saudara sudah ditebus. Mau buat masalah itu tambah besar, saudara menyalibkan Yesus terus dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mau saudara menang dan merdeka, dia sudah bangkit dari hidup kita dan kemenangan itu dalam diri kita. Saudara harus belajar. Memang pernikahan tidak ada sekolahnya. Kita harus belajar. Mengapa saya memberikan bimbingan pranikah? Ya karena harus belajar, saudara. Yang kedua, kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Cepat aja ya. Pernikahan adalah cerminan kasih Kristus. Kita lihat dulu firman Tuhannya di dalam Efesus 5 25 sampai 27. Efesus 5 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. 27. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, kehormatan buat kita. Firman Tuhan katakan seperti Kristus dan jemaat, demikian juga suami dengan istri. Relasinya sama. Kristus dan jemaat dan kita suami istri. Firman Tuhan katakan cerminan kasih Kristus. Saudara, apakah pernikahan kita ini sudah mencerminkan kasih Kristus? Bagaimana orang melihat pernikahan kita? Apakah ketika mereka melihat pernikahan Pak Ferry dan Bu Elis, dia berkata, aku melihat Yesus dalam pernikahan kalian? Atau maaf, aku melihat bukan pernikahan Kristus ini, bukan pernikahan anak Tuhan. Saudara, relasi kita itu apakah menggambarkan relasi Kristus dan jemaat dalam kehidupan kita? Relasi suami istri dalam kehidupan kita? Coba suami istri pandang-pandangan dulu. Sudah belum ya? Kita seperti Kristus dan jemaat. Suami istri sudah belum, saudara? Jangan-jangan ini kita datang ke tempat ini, Pak, gara-gara masalah, Pak. Kami gara-gara mobil aja bisa masalah, Pak. Ada teman dari hamba Tuhan dari Purwokerto, waktu itu kita ngadain acara
hamba Tuhan di Purwokerto, istri saya cerita. Ya, mungkin kita berpikir ya, hamba Tuhan tuh apa enggak ada masalah gitu. Ternyata juga banyak loh Bapak Ibu. Namanya aja hamba Tuhan juga manusia ya. Tahu waktu itu kami mengadakan acara di Purwokerto, kebetulan semua hamba Tuhan pendeta-pendeta. Tiba-tiba ada satu pendeta masuk di dalam satu ruangan. Hamba Tuhan senior. Senior Bapak Ibu ya. Masuk ruangan, wajahnya itu marah. Wajahnya merengut, marah gitu. Saya ngomong dengan suami saya. Kenapa saya ngomong dengan suami saya? Karena kan saya lihat, yang kamu tahu enggak? Bapak Ibu Gembala itu baru marah-marahan. Terus suami saya ngomong, lah kamu kok tahu? Tuh lihat wajahnya merengut terus gitu. Ada yang marah itu senyum-senyum kan enggak ada. Mereka merengut, oh berarti itu karan gitu ya. Ketika mereka masuk, dia diem-dieman, suruh foto enggak mau, diem gitu. Setelah kami menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Bapak Ibu Gembala ini menghampiri kami. Pak, saya mau cerita Pak, pengakuan dosa, dia ngomong seperti itu. Loh, kenapa Pak? Tapi dalam hati saya ngomong Bapak Ibu, sudah tahu Pak, Bapak bertengkar tuh tadi gitu. Dalam hati saya ngomong gitu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu ngomong, Pak, tadi itu waktu masuk di ruangan ini, saya baru aja loh Pak bertengkar dengan istri saya. Loh kenapa Pak kok bertengkar? Kan tadi Bapak disuruh foto, nggak mau saya jengkel sama istri saya. Bapak tahu nggak? Istri itu kan bukan tukang parkir tau Pak, ngomong seperti itu juga tegas Bapak Ibu. Istri itu kan bukan tukang parkir. Istri saya ini ya Pak, kalau Bapak mau tahu, kalau naik mobil harusnya istri itu kan diam. Di samping diam saya yang setir, dia nggak usah komentar. Tapi Bapak tahu nggak? Istri saya itu cerewetnya minta ampun Pak. Tadi itu dari mulai berangkat dari rumah, itu ngomel terus waktu parkir Pak. Dia tuh ngatur semua parkir. Dia bilang kanan kiri gitu. Terus saya ngomong, loh baik tuh Pak diatur. Loh kok baik gimana toh Bu? Bagi saya tuh mengganggu sekali. Kan saya yang nyetir, kenapa dia ikut-ikut gitu. Seringkali ibu ada yang di tempat ini seperti ini. Saya juga ngelakuin itu loh. Saya juga pernah gitu kalau suami saya setir, saya ngomong, kamu tuh loh kok kanan kurang kiri kurang kanan gitu. Suami saya pernah ngomong seperti ini loh. Dia kamu aja yang nyetir gitu. Kalau suami saya sudah ngomong seperti itu, saya diem Bapak Ibu. Langsung yang nyetir suami saya kok saya cerewet banget gitu. Bapak Gembala itu ngomong, istri saya itu cerewetnya minta ampun Pak. Masa saya parkir kok disuruh kanan kiri. Bapak tahu sekarang mobil saya pesel Pak gitu. Jadi ternyata Bapak ini marah kenapa mobilnya pesel Bapak Ibu. Ada batu di belakang, istrinya kan dia melihat, cuma istrinya ngomong kanan kiri. Ternyata ada batu di belakang dan mobilnya rusak. Itu yang membuat Bapak ini marah. Tapi dia bilang, Pak, maaf Pak, saya sudah melakukan dosa Pak tadi Pak. Saya salah Pak, saya minta maaf sama istri saya juga. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang kepada kami, dia cerita gitu, seringkali kita juga melakukan hal itu. Dan beberapa waktu kemudian, Bapak ini Bapak ini cerita, telepon sama suami saya, dia bilang, Pak Freddy tolong doain istri saya sedang sakit karena Bapak ini sedang pelayanan di daerah Bekasi, istrinya ada di rumah di Purwokerto gitu Bapak Ibu. Terus dia bilang doakan istri saya Pak, istri saya sakit. Belum, oh iya Pak kami doakan gitu. Beberapa waktu kemudian belum ada berapa jam ya, tiba-tiba telepon lagi Bapak ini. Dia bilang Pak, istri saya sudah dipanggil Tuhan. Dia ngomong seperti itu. Dia bilang sekarang tidak ada yang tak ajak bertengkar lagi Pak. Yang harusnya istri saya kasihi, istri saya perhatikan, yang sering saya ajak bertengkar sekarang sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, oleh sebab itu kenapa? Kita ini loh masih ada pasangan di sebelah kita. Kita harus mengasihi pasangan kita loh Bapak Ibu. Ojo diajak tukaran terus. Orang enak Bapak Ibu tukaran tiap hari itu. Hati tidak tenang, sedikit-sedikit konslet, tidur, tidur, satu lihat tembok sana, satu lihat tembok kiri, ini terjadi Bapak Ibu. Sumuk. Ada yang nggak mau tidur sama suaminya katanya sumuk gitu ya. Jadi Mas Tuhan tuh masih sedia gitu loh. Sebelah kita pasangan kita kasih pasangan kita, ojo diajak tukaran terus Bapak Ibu. Biar pernikahan kita itu boleh mencerminkan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan apalagi buat anak-anak kita. Anak-anak itu melihat apa yang dilakukan orang tua, apa yang kita lakukan terhadap pasangan kita, perkataan apa yang kita katakan kepada pasangan kita, anak-anak itu bisa melihat. Kadang-kadang ada satu pasang yang ikut retreat di MOU.
anaknya tidak mau menikah gara-gara melihat orang tuanya sering bertengkar. Kita mau selagi kita masih diberi kesempatan hidup bersama pasangan kita, coba dipandangi pasangannya. Kita kasih pasangan kita. Jangan dilihat kami Bapak Ibu, pasangannya. Iya, Kita pasangannya. kasih pasangan kita kasih ini, kita cintai Bapak Ibu jejak tukaran gitu ya. Jadi mari kita menjadikan hidup kita itu cerminan, jadi berkat bagi keluarga-keluarga, terutama bagi anak keturunan kita. Jangan sampai anak kita melihat orang tuanya yang mempunyai figur yang rusak dalam pernikahan, mereka tidak mau menikah gara-gara orang tua. Bapak Ibu, saya kenal Bapak ini dengan baik. Dia senior, umurnya 70 tahun lebih Bapak Ibu. Dia gembala salah satu gereja di Purwokerto. Yang saya waktu itu sempat kaget, dia berkata gini, Pak, apa masih saya boleh pelayanan di MOU? Kok masih pikirannya gitu? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia dipulihkan. Dan ketika itu dia sendirian, dia baru kerasa, oh ini loh, tanpa istri ini seperti ini loh keadaanku. Kadang-kadang ketika kita masih mempunyai pasangan yang Tuhan tempatkan di sebelah kita, kita tidak berterima kasih, kita tidak melakukan yang terbaik. Ingat Bapak Ibu, perjanjian seumur hidup. Ketika engkau suami istri berjanji kepada Tuhan, ketika kami memberkati pernikahan, bukan hanya ada kami dan dua orang calon mempelai ini Bapak Ibu, tapi ada Tuhan sebagai saksi dalam pernikahan kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan ketika kita seringkali, maaf kata Bapak Ibu, melakukan yang salah kepada pasangan kita? Harusnya yang kita lakukan, kita mengasihi pasangan kita, kita peluk pasangan kita cium pasangan kita. Melok, yuk melok. Ya suami istri bisa. Lu mau melok, enggak apa-apa tuh ya suami istri. Yuk, suami dicium pasangannya coba. Pasangannya ya, pasangannya. Loh, kok suami kok udah dicium ini ya? Masih malu. Masih malu, enggak. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Yang terakhir yaitu, apa artinya hidup dalam pernikahan yang ditebus? Apa artinya hidup dalam pernikahan yang ditebus? Mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Ulangi bersama saya. Mengampuni seperti Kristus yang mengampuni saya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kalau ada orang bersalah kepada kita mudah melupakan. Betul? Teman bisnis kita, saudara, dia ambil uang saudara 1 miliar, saudara bisa dengan mudah 2 tahun, 3 tahun selesai. Ya wes, mau apa lagi? Ada orang yang menyakiti saudara, tiba-tiba saudara berkata, udah enggak ketemu lagi, selesai. Tapi kalau pasangannya, saya jumpai ada sampai 25 tahun saudara, tidak mengampuni. Ada loh saudara, ada seorang ibu gembala, ya kebetulan kami pelayannya di banyak hamba Tuhan ya, maaf ya. Jadi bukan berarti, ya inilah yang terjadi ya. Tiba-tiba ada pastor senior saya berkata, Fred, ini gimana? Satu orang gembala ini sudah usia saudara, sudah istrinya itu gesek kartu kredit itu 25 juta. Buat gembala ini besar saudara. Kemudian suaminya ini menegur istrinya, "Ma, kenapa kamu gesek 25 juta? Buat apa?" Perkataannya ini loh yang gak logis. Dia bilang gini, "Ah, 25 tahun yang lalu kamu pernah lakukan ini kepada saya. 25 tahun yang lalu Pak Ari, diinget-inget terus. Harus dapat pelajaran Pak Ari, Bu Erika ini tentang CA saudara, supaya tahu saudara. Bayangkan 25 tahun yang lalu dia menyimpan sampah dalam hidupnya, dia menyimpan kepahitan dalam hidupnya, dan dia tidak mengampuni selama 25 tahun. Sehingga ketika itu terjadi, saudara, meluap sampah itu
kalau tidak dilepas itu meluap, saudara. Hari ini di dalam nama Yesus, saudara, mungkin kalau masih ada sampah dalam hidup kita, pahit, Yesus sudah mengampuni saudara dan saya. Amin. Dia sudah lakukan itu bagi kita. Kalau kita tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, kita sangat rugi, saudara. Bapak Ibu adalah pemimpin-pemimpin. Maaf Bapak Ibu, mengapa saya tidak membedakan sekarang hamba Tuhan dan anak Tuhan? Semua sama. Kenapa, saudara? Banyak hamba-hamba Tuhan juga mempunyai hal yang sama masalahnya. Baik. Sampah itu harus dibuang. Istri saya dapat pengalaman sesuatu untuk sampah ini. Saya sudah dengar, dan hari ini kita selesai dalam nama Yesus. Ya, saya seringkali berkata bahwa saya itu lahir dari 5 bersaudara. Saya anak kedua, dan saya di dalam rumah orang tua saya, waktu saya masih tinggal dengan orang tua saya itu selalu dibandingkan sama saudara saya. Jadi saya dianggap tidak bisa, saya dianggap bodoh, itu ternyata masuk dalam hati saya, dan itu membuat kemarahan, kekecewaan. Saya tahu itu salah Bapak Ibu. Tapi bagi saya ya sudahlah, saya biarin. Ternyata tidak loh. Apa yang saya dengar itu masuk dalam hati saya, dan itu bertumbuh menjadi hal yang tidak baik Bapak Ibu. Saya marah ketika tidak ada masalah, sepertinya tidak ada apa-apa. Saya bisa melayani, di luar kelihatan wah luar biasa saya melayani, tapi saya menyimpan sampah itu dalam hidup saya. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya sudah minta ampun sama Tuhan, ternyata saya tidak melakukan dengan sepenuh hati saya gitu. Suatu saat timbul masalah, saya marah sama orang tua saya karena ada satu masalah. Maksud saya baik, tapi orang tua saya menangkap tidak baik, dan itu membuat saya protes dan saya marah. Waktu saya ngomong dengan suami saya bilang saya jengkel dengan orang tua saya marah. Maksud saya mencari pembelaan dari suami saya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, suami saya, kalau saya lagi marah, kalau saya lagi jengkel gitu, harapan saya suami saya membela saya. Ternyata tidak. Dia nambah ngomong gini, sudah itu urusan sama Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan. Aku tuh minta pembelaan, mau kamu nambah ngomong seperti itu. Seringkali saya protes, tapi luar biasa suami saya, dia selalu meluruskan jalan saya Bapak Ibu. Kalau saya punya pikiran yang kurang baik, suami saya yang selalu bilang, yuk tak antar ke mami, tak antar ke papi. Nggak mau, nggak berani gitu, karena papi saya tuh orangnya ada sangar gitu ya. Lihat wajahnya aja takut Bapak Ibu. Jadi itu menjadi ketakutan hidup saya. Ketika saya marah, saya ngomong dengan suami saya, dia cuma ngomong, kamu doa sama Tuhan. Tuhan nanti ngomong apa sama kamu gitu. Akhirnya malam itu saya berdoa, dan saya diberi mimpi loh sama Tuhan Bapak Ibu. Saya itu bukan pemimpi. Kok sukanya mimpi? Nggak tahu Bapak Ibu, ketika ada masalah saya selalu diberi mimpi sama Tuhan, dan itu menyelesaikan masalah saya. Ketika saya berdoa, Tuhan kasih mimpi. Tuhan itu bawa saya di satu ruangan, saya pernah sharing Bapak Ibu. Di satu ruangannya itu bersih sekali. Di pojok ruangan itu ada pembuangan air. Jadi ada pembuangan air bersih sekali. Seperti hati saya Bapak Ibu. Dilihat orang saya itu luar biasa. Tidak pernah namanya marah, tidak punya sakit hati. Bisa khotbah di mana-mana Bapak Ibu. Tapi saya menyimpan sampah ternyata. Waktu itu Tuhan itu tunjukkan kepada saya, katakan seperti di tengah mimpi saya, masukkan tanganmu di dalam lubang itu Bapak Ibu. Dan ketika saya masukkan, tangan saya menyentuh sesuatu. Dan Tuhan ngomong ambil gitu, saya ambil, saya keluarin. Ternyata itu tumpukan sampah. Bapak Ibu tahu sampah itu berbau apa? Busuk. Berbau busuk. Ternyata bertahun-tahun saya menyimpan bau busuk dalam hidup saya. Saya kira saya nggak ada masalah. Ya saya marah sama orang tua saya, tapi saya kira ya sudahlah gitu. Saya sudah melupakan, tidak apa-apa lah, memang buat kalah-kalahan gitu. Kalau di rumah, saya tuh sempat merasa saya itu dibuat kalah-kalahan kakak saya, adik saya gitu. Bagi saya ya sudahlah, memang aku seperti ini gitu. Pasrah, orangnya pasrah. Tapi waktu Tuhan ngomong buang, keluarkan sampah, saya keluarin sampah, dan itu jadi tumpukan. Tuhan katakan, hatimu, sampah, katanya hati saya penuh dengan sampah. Tuhan ngomong itu hatimu, Bapak Ibu. Saat Tuhan ngomong itu hatimu, saya tuh nangis, saya bangun, saya ngomong dengan suami saya.
Yang aku kok mimpi ya kayak gini, kok lihat sampah, ya kamu doa sama Tuhan. Terus saya doa, ternyata Tuhan tunjukkan, ternyata bertahun-tahun saya itu nyimpen sampah. Sampah itu sumber penyakit. Kalau Bapak Ibu di rumah tangga, masak seminggu, 2 minggu sampah tidak dibuang, itu akan muncul bau apa? Bau busuk. Banyak binatang-binatang dan bisa merusak sekelilingnya Bapak Ibu. Demikian juga ketika saya menyimpan sampah itu bertahun-tahun itu menjadi sakit penyakit dalam hidup saya. Saat itu saya minta ampun di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya nangis, ya ampun mau mesakemen ya. Sudah melayani Tuhan tapi aku menyimpan sampah yang begitu banyak dalam hidup saya. Saya bersyukur malam itu saya diberi mimpi sama Tuhan. Dan saya berdoa, saya buang sampah itu dalam nama Yesus. Suami saya ngomong, kamu datang ke mami, datang ke papi. Saya bilang aku tidak berani. Saya tidak berani bertatapan muka dengan orang tua saya. Tapi saya telepon sama mama saya. Mami, saya minta maaf karena apa Bapak Ibu? Banyak kejadian yang itu menimpa hidup saya. Dulu kami sebelum kami banyak pelayanan, kami pengusaha Bapak Ibu. Jadi sering Tuhan kasih kesempatan kami jalan-jalan keliling luar negeri Bapak Ibu. Dan ketika saya mau pergi ke luar negeri itu masih di bandara, itu sering saya alami. Tiba-tiba mami saya telepon. Tak pikir kan enggak apa-apa saya low speaker. Ternyata mami saya marah-marah, saya malu Bapak Ibu. Langsung saya tutup handphone saya. Itu udah cuma sekali loh. Saya pergi lagi ke Mandelela itu selalu di bandara Bapak Ibu. Ketika saya mau pergi mami saya itu sampai ngomong gitu. Aku tuh seneng sama kamu, kenapa? Kalau mami saya marah dengan kakak saya, dengan adik saya, katanya lebih senang marah sama saya. Karena saya itu orangnya diem, nerimo yang selama ini saya alami. Mami saya tuh senang sama saya karena saya itu orangnya nerimo dimarahin, nerimo diri Bapak Ibu. Tapi mami saya tidak tahu hati saya sangat hancur dan menyimpan banyak sampah. Ketika di bandara, saya tahu seringkali mami saya lakukan itu. Begitu mami saya telepon langsung, saya matiin Bapak Ibu. Saya minta hikmat Tuhan, biar caranya supaya saya tidak sakit hati sama orang tua saya. Lalu Tuhan kasih hikmat. Teleponnya suruh nutup, tak tutup Bapak Ibu. Begitu mami kering, mami HP saya deg-degan. Saya deg-degan, setiap saya dengan handphone mami saya tuh deg-degan Bapak Ibu. Tak matiin. Terus setelah saya matiin, saya gantian telepon mami saya. Kenapa? Kalau saya yang telepon berarti yang buka pembicaraan siapa? Saya kan. Mami saya tidak berani marah. Tapi kalau mami saya yang telepon saya angkat, saya buat sasaran kemarahan mami saya. Itu terjadi bertahun-tahun dan itu membelenggu hidup saya loh Bapak Ibu. Saya pikir tidak apa-apa, ternyata tidak. Kerohanian saya tidak menambah bertumbuh. Sempat suatu saat Tuhan kasih penglihatan kepada saya itu seperti tanaman yang kerdil. Yang harusnya saya bisa bertumbuh dengan baik karena ditali terus dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan dalam hidup saya menjadi kerdil. Disuruh apa-apa, kamu aja. Makanya di dalam pernikahan kami, awal-awal pernikahan, kami sering bertengkar Bapak. Kenapa? Saya merasa aku tuh seperti ini, suamiku tuh larinya kenceng sekali gitu. Jadi kalau ada keputusan apapun, kadang suami saya tuh ngambil keputusannya tuh cepet banget dan tidak tanya kepada saya. Dan itu membuat saya marah, itu terjadi dalam hidup saya. Akhirnya saya bertobat, saya telepon dengan mami saya minta maaf. Hari itu saya dibebaskan Tuhan. Saya bisa ngomong dengan mami saya, orang tua saya bilang saya minta ampun, mami saya nangis Bapak Ibu. Padahal saya nggak mau, udah berani kalau datang tatap muka dengan mami saya, tapi lewat telepon saya lakukan. Dan ketika saya mengampuni, hidup saya itu dibebaskan Tuhan. Dulu saya kalau marah dengan suami saya, itu bisa seminggu, 2 minggu dia tak ajak ngomong loh Bapak. Karena apa? Ternyata ada historinya dalam hidup saya. Saya mengalami hal seperti ini dan saya perlakukan suami saya juga seperti itu. Ketika suami saya marah, suami saya tahu suami saya itu baik hati Bapak Ibu, dia baik sekali. Tapi kadang saya cari gara-gara gitu ya. Saya cari gara-gara membuat suami saya marah. Kalau sudah marah padahal salah saya tidak mau minta maaf sama suami saya. Tapi suami saya kasih kesaksian Bapak Ibu tempatnya, dia itu baik sekali. Ketika saya marah, dia yang minta maaf. Itu dia lakukan berulang-ulang. Dan ternyata apa yang dilakukan suami saya itu merubah hidup saya loh Bapak Ibu. Saya itu orangnya tos, orangnya tidak mau kalah. Ketika dia ngomong seperti ini, dia semakin menuntut saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya akan diem Bapak Ibu. Tapi ternyata suami saya memberi contoh. Dia selalu minta maaf dan itu membuat saya itu berubah. Ketika suami saya minta maaf kepada saya,
Dengan tanpa dia menuntut saya, kamu harus seperti ini loh, kamu harus seperti itu, kamu jadi istri harus seperti ini. Dia lakukan itu pada hidup saya. Tapi dia memberi contoh, minta maaf sama saya, dan akhirnya Tuhan merubah hidup saya. Merubah hati saya yang keras Bapak Ibu. Yang menang-menangan itu Tuhan rubah. Dulu kalau seminggu, 2 minggu tidak ngomong sama suami saya bangga. Tapi sekarang sehari tidak ngomong aja tidak enak Bapak Ibu. Seringkali kalau ada masalah sekarang, saya yang minta maaf terlebih dahulu kepada suami saya. Karena saya tahu ketika saya tidak memberikan pengampunan, hidup saya terbelenggu. Sakit, penyakit, kekecewaan, kemarahan itu akan membelenggu hidup saya. Dan saya tidak bisa bertumbuh dan menjadi berkat. Kelihatannya baik, orang lain bisa melihat saya baik. Tapi ternyata sampah itu yang menggerogoti hidup saya. Tapi ketika saya lepaskan pengampunan, Tuhan mengangkat hidup saya Bapak Ibu. Dulu kalau saya udah diajak ngomong dulu, saya orangnya diem. Mungkin orang lihat saya orangnya galak gitu ya. Bener Wulan? Orangnya galak. Tapi saya tuh sebetulnya pendiam Bapak Ibu. Saya kalau udah ada mulai pembicaraan, saya tidak akan berbicara. Tapi setelah Tuhan rubah hidup saya, ada pengampunan dalam hidup saya diubahkan Tuhan. Ya. Dan Saudara, itu bisa saya lakukan. Yesus sudah memberi pengampunan buat kita. Kita harus memberikan pengampunan buat siapapun yang bersalah kepada kita. Amin saudara. Saya kok digerakkan Tuhan. Hari ini, saudara ada tisu enggak? Tolong tisu dibagiin satu-satu. Jangan buat lap ya. Tolong secepatnya aja berapa orang. Tisu ini seperti sampah, luka, dosa yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Kita mau buang itu dalam nama Yesus. Tolong ada tempat sampahnya enggak? Ya kalau saudara sudah jauh-jauh ke sini kan harus dapat sesuatu, kelegaan. Amin. Yesus berkata, mari datang padaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Biar hari ini saudara sungguh-sungguh lega ya di depan. Saudara, tisu tadi, yuk kita pakai berdiri semua. Saya kasih dong tisunya, tolong. Ini bagaikan sampah, luka, dosa yang ada dalam hidup kita. Kita hari ini mau melakukan satu tindakan profetik. Kita buang dalam nama Yesus. Mungkin saudara punya pahit kepada pasangan saudara. Perkataannya membuat saudara luka. Atau apapun yang membuat saudara luka. Itu yang belakang ada yang perlu minta lagi itu? Iya. Atau saudara tahu hari ini kita punya sesuatu yang harus dilepaskan. Mungkin dosa, mungkin kepahitan. Kita berseru dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggi. Semua tutup mata. Di dalam nama Yesus, segala sampah-sampah hidupku yang masih aku simpan sampai sekarang, baik kepada pasanganku, kepada mertuaku, kepada menantuku, anak-anakku mungkin, atau pemimpin rohani dalam hidupku, teman-teman komselku, atau siapapun mereka dalam komunitas MOU ini. Aku mau mengampuni mereka Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah berkorban untuk kami, Engkau sudah ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Hari ini segala kepahitan, segala luka hati dalam hidup kami mematahkannya di dalam nama Yesus. Saudara sebut kepahitan apapun dalam hidupmu, aku perintahkan dalam nama Yesus, aku lepaskan dalam nama Yesus. Segala kemarahan, segala ego, segala iri hati, segala luka hati dalam hidupku, di dalam nama Yesus. Sebut itu saudara. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan buang sampah ini. Amin. Saudara buang sampah ini di dalam nama Yesus. Selesai. Katakan selesai. Katakan dalam nama Yesus selesai. Biar sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus selesai. Dalam nama Yesus. Terima kasih.
selesai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silakan duduk saudara, Pak Ustaz. Saya serahkan pada Bapak Ibu diberkati. Terima kasih Pak Freddy Boyoniker buat pelayanannya hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Wawan, tempatnya luar biasa, dan juga rekan-rekan di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini tidak ada persembahan, ya, karena tadi sudah dimakan sendiri. Tetapi hari ini akan ada pembagian telur asin. Ini saya kasih ayam, macam-macam, ya. Kita nanti berdoa, itu Tuhan berbicara terhadap Bapak Ibu, ya. Pak Yosef, maju sini ya, maju kameranya, ya. Nanti bisa maju ke depan ya. Yang ada ayatnya Pak, yang atas ditaruh. Ya. Ya, 2 baris. Boleh. Ya. Ya, tapi kita berdoa dulu. Ya, saya minta mungkin Bapak Pendeta Hari berdoa. Baik, saatnya kita berdiri kembali. Kita bersyukur hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita ya dan amin. Tidak ada sesuatu dalam diri kita yang sempurna. Dengan firman itulah kita disempurnakan. Dan yang kedua, ada telur, ada ayat, dan kita berdoa biarlah kebenaran itu boleh menuntun kita untuk apa? Merdeka di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur cara-cara Tuhan begitu ajaib, mengingatkan, menegur, menyadarkan kami supaya kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Karya penebusan yang begitu mahal. Allah mati buat kami. Bahkan pernikahan kami pun ditebus. Karena Tuhan mau pernikahan yang kudus itu harus mencerminkan karakter dari Allah sendiri. Dan Tuhan tolong kami manusia yang tidak sempurna, yang telah ditebus oleh Tuhan, dan kami mau menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau, karena Allah adalah sempurna adanya. Demikian juga kami Tuhan, kami terus berjuang bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan melalui wadah MOU ini Tuhan, kami terus bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar, dan biarlah melalui telur ada ayat Alkitab firman Tuhan itu, biarlah juga boleh berbicara kepada kami, meneguhkan kami supaya pernikahan yang kudus ini berjalan melewati samudra kehidupan yang memang tidak aman, tapi di dalam Tuhan dengan terang firman Tuhan menuntun, menerangi setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan apa yang akan kami terima dari ayat firman Tuhan ini. Kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Oke, bisa dibagi telur yang ada ayat. Maju ya Pak? Maju aja ya. Apa dibagi? Dibagi aja ya. Dibagi. Oke, dibagi aja. Untuk anak-anak, maaf ya, anak-anak tidak dapat. Kita naikkan pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu orang satu saja ya. Ya. Jadi masing-masing dapat satu-satu, bukan sepasang satu, ya. Masing-masing dapat satu. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus menang.
jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Ada yang tidak dapat? Dia Yesus sebab kami. Penebus juru selamat dunia, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih. Semoga semua yang dapat, ya Bapak Ibu jangan lihat telurnya, tapi memang kalau dilihat telurnya ini masir kok. Ya, untuk Rabu depan hari ini tidak ada sharing kelompok, ya, tapi sharing kelompoknya didobel Rabu depan. Ya, jadi Rabu depan akan disampaikan oleh Pak Sujono Bumeli, dan apa yang disampaikan Pak Freddy mungkin masih ada sampah di dalam diri kita. Ya, itu bisa nanti di-sharingkan. Aku dapat berkat ini loh setelah aku mendengarkan pulang dari acara yang bagus di Tretes ini, aku sudah dipulihkan. Itu bisa nanti disaksikan di kelompok ya. Rabu depan kembali kita ke base camp kita di Villa Taman Gapura. Kediaman yang istimewa rumahnya Pak Ferry Cielis. Ya Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang bahagia. Ada salah satu teman kita, saudara kita, sahabat kita yang berulang tahun, kita panggil Ibu Indri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo Pak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat bintangnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Cium istrinya, cium istrinya, peluk istrinya, cium istrinya sekarang. Umur berapa Bu Indri? 61. Berdoa dulu Bu Indri, setelah itu ditiup. Ya. Nanti saya minta Pak Freddy kembali mendoakan Bu Indri. Ya, 1, 2. Iya. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu mengangkat tangan, berdiri boleh. Angkat tangan kita memberkati Ibu Indri dan Pak Ibu. Kami berbahagia Tuhan, seperti hamba-hambamu ini yang berbahagia. Terima kasih Bu Indri yang hari ini boleh bertambah usianya. Seperti firman Tuhan berkata, Yesus semakin bertambah umurnya, bertambah dewasa, semakin disukai oleh Allah dan manusia. Demikian hidup Bu Indri. Hidupnya akan penuh disukai oleh Engkau Allah yang dahsyat, dan juga oleh keluarga, oleh suami, oleh anak-anak, oleh cucu, oleh semua orang di sekitarnya.
seperti firman Tuhan dinyatakan, langkah-langkahnya dipimpin oleh Tuhan dan tidak dibiarkan dia berjalan sendiri, dan Tuhan menolong jalan hidupnya. Terima kasih, dan kami teman-teman mengasihi Ibu Indri. Biar kasih yang dari Allah, pengurapan dari Allah Maha Tinggi mengalir atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, jadikan hamba-Mu ini Tuhan penolong buat Pak Indru, radar buat keluarga, ibu yang bijaksana untuk anak-anak, dan itu terjadi dalam hidupnya. Jadi ibu bagi banyak orang. Demikian hidupmu dipakai Tuhan. Banyak orang akan dibantu oleh hidupmu. Ibu-ibu akan dibantu oleh hidupmu. Perempuan muda akan dibantu oleh hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu ini, memberkati keluarga besar mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik dari Allah Maha Tinggi, berkat jasmani, jiwani, rohani dilimpahkan atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Ya, anak-anak tidak dapat telur, dapat kue tar ya. Nanti anak-anak bisa maju, ibu-ibu yang mau juga bisa. Bapak Ibu